Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 21 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, hujan lebat yang melanda hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Blora mengakibatkan 10 kecamatan terkena dampak banjir. Hasil rilis dari BPBD Kabupaten Blora, dari 10 kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Kradenan diperkirakan yang paling parah. Di wilayah ini ada sekitar 800 rumah warga terendam banjir, di mana ada 2 desa yang paling parah terdampak. Kedua desa tersebut yakni Desa Sumber, di mana ada 375 rumah, dan Desa Mojo Rembun sebanyak 400 rumah. Kejadian banjir ini juga sempat membuat warga mengungsi ke balai desa setempat. Ada juga warga yang hendak melahirkan dievakuasi dari rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian banjir ini sempat membuat warga ketakutan dan trauma. Tadi malam banjirnya sampai berapa meter ini, Pak? Kurang lebih 1,5 meter, Pak. 1,5 meter itu mulai jam berapa, Pak? Mulai jam 10 malam. Jam 10 malam, nggih. Nggih. Barang elektronik jenengan ada yang ke apa, Pak? Kerendam mboten? Satu TV. Satu Ya, TV, Pak ya. TV 1. Oh, berarti surutnya jam berapa tadi, Pak? Surutnya 8:30 pagi. 8:30 pagi tadi, nggih. Nggih. Oh, nggih. Berarti berapa rumah sini, Pak? Hampir semua ini. Hampir semua, nggih. Dukuh Sendang, Dukuh Sendang Teliko, RT 03, RW 02. nggih. Itu hampir separuh. Dan Kalau Mojorembunya itu hampir semua. hari ini bisa masak enggak, Pak? Tidak bisa. Terus makannya gimana ini? Dikasih Pak Kadus tadi, dikirim. Oh, dikirim, nggih. Pak, berapa warga yang terdampak? Jadi untuk saat ini itu sekitar 300 sampai 400 kakak yang terdampak. Ya, alhamdulillah ini dari ibu PKK bisa untuk ngasih dapur umum. Jadi untuk korban biar untuk mengeringankan korban banjir di wilayah Desa Sumber Kecamatan Kradenan. Terparah Saya mengungsi warga. Ada tadi malam ada Mas banyak di balai desa sini di pendopo. Berapa orang Pak? Kalau di pendopo itu mungkin sekitar hampir 50-an Mas yang di sini. Kalau dapur ini umum ini nanti nasinya gimana? Dibagikan atau? Dibagikan Mas. Kurang lebih mungkin ada sekitar 500 nasi bungkus untuk dibagikan ke yang terdampak banjir. Sekarang sudah surut, Pak, kondisinya? Alhamdulillah sudah surut Mas. Hampir mulai ketinggian naik itu jam 9 sampai jam 2 udah mulai surut. Ini paling parah atau Paling parah sepanjang sejarah Desa Sumber. Anggota BPBD Kabupaten Blora beserta polisi dari Polres Blora tampak membantu mengevakuasi barang-barang warga yang terkena dampak banjir. Kradenan. Jadi untuk banjir di wilayah Kecamatan Kradenan ini memang terjadi di 2 desa yaitu Sumber dan Mojo Rembun. Kebetulan data yang sudah kita sinkronkan dengan data dari BPBD dan data dari Pemdes untuk wilayah Mojo Rembun sendiri hampir 400 kakak atau kurang lebih 375 kakak. Kemudian yang di Desa Sumber sekitar 300 kakak. Jadi total rumah-rumah yang terendam ini 700 kakak lebih. Kalau lahan pertanian sesuai kalkulasi mungkin ada 10 hektar lebih karena memang di 2 desa ini juga banyak sekali wilayah-wilayah sawah yang lokasinya mepet dengan aliran Sungai Bengawan Solo maupun anak Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah Kradenan, khususnya di Desa Medalem dan Desa. Pihak desa dan Kecamatan Kradenan mendirikan dapur umum untuk membantu meringankan beban warga. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, ribuan pengemudi dan pengojek online yang tergabung dalam Aliansi Satu Komando Roda 2 Jateng melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi ini sebagai bentuk protes tentang kebijakan yang dibuat oleh aplikator yang dianggap sering merugikan para mitra. Dalam aksi ini, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya kenaikan tarif roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda 4, dan undang-undang transportasi online sebagai perlindungan jangka panjang. Setelah aksi ini juga akan ada pengawalan dengan mendatangi Kementerian Perhubungan dan berharap bisa bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan sehingga nasib para ojol bisa tersampaikan. Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa. Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real, tapi secara status kita bisa dibilang ilegal. Jadi itu hanya tuntutan keempat itu adalah rencana jangka panjang, tapi 1, 2, 3 itu adalah tuntutan jangka pendek. Jadi materinya tuntutan nasional keempat itu akan disampaikan ke Kemenhub lewat kepala daerah. Jadi kalau di Semarang kita ke gubernuran, di Solo kita ke wali kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama, disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan. Ya. Nanti sesudah aksi ini kita akan mencoba mengawal, kita akan sowan ke Kementerian Perhubungan, diharapkan kita bisa bertemu dengan Bapak Menteri Perhubungan. Jadi prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib ojol itu real terjadi. Kalau sekarang seperti tahu di saturasi, dengan kata maaf kita benar-benar dijadikan sapi perahan oleh para aplikator. Sementara itu, setelah diadakan mediasi antara perwakilan ojol Komisi D DPRD Jateng serta Dinas Perhubungan Jateng, Komisi D menyampaikan dari semua tuntutan yang tersampaikan, pihaknya sepakat akan mendukung dan mengawal aspirasi mereka. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menyampaikan tuntutan para ojol kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan kita juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan tuntutan dengan semuanya itu kepada Kemenhub, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, agar segera melakukan proses pembuatan regulasi yang sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan. Amin. Kami dari DPRD Jawa Tengah yang memiliki wakil-wakil di DPR RI juga bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan panjenengan kepada wakil-wakil kami. Juga revisi undang-undang transportasi bisa memasukkan hal-hal yang panjenengan harapkan, regulasi-regulasi di mana itu adalah untuk mensejahterakan panjenengan semuanya. Dari Dinas Perhubungan Jateng juga menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi di provinsi, serta akan melaporkan kepada gubernur terkait dorongan yang disampaikan para ojol, terutama mengenai undang-undang transportasi online yang akan mewadahi aspirasi mereka. Kedepannya sih sebetulnya terkait adalah utamanya undang-undang transportasi online gitu ya, nanti yang akan mewadahi semuanya ya, kira-kira gitu. Jadi dalam audiensi apa yang paling ditekankan Pak Perwakilan? Jangka pendek memang terkait dengan tarif ya, karena tarif mereka betul-betul merasakan, dan mereka sebetulnya mengucapkan terima kasih ya terkait dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh provinsi, khususnya dengan SK Gubernur nomor 974/5/36 tahun 2023 tentang tarif bersih ya.
Nah, tetapi memang di aplikatornya belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Nanti kita dorong terus ke pemerintah pusat agar itu bisa diterapkan. Jadi ya bagaimana ya kalau sudah posisi kayak gini. Yang penting kita dorong lah kepada pemerintah pusat agar segera bisa melakukan. Itu jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya kita mendorong agar undang-undang transportasi kemudian bisa memasukkan ojol sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat khususnya untuk transportasi. Jadi di audiensi ada perwakilan kantor juga. Kalau dari aplikator tidak ada ya tadi ya, Pak Heri dari aplikator ada nggak? Aplikator ada nggak tadi? Tidak ada ya? Tidak ada dari aplikator. Tidak diundang karena mereka kan tujuan aksinya adalah aksi damai untuk menyampaikan tuntutan. Jadi bukan untuk melakukan diskusi, mereka berharap betul secara nasional dari beberapa pemerintah daerah bersama-sama mendorong pusat. Intinya adalah di situ. Pengemudi dan pengojek online yang sempat melakukan aksi tabur bunga sebagai simbol duka terhadap kebijakan aplikator. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo datang ke Barreskrim Polres Jakarta pada hari Selasa 20 Mei. Kehadiran tersebut dimaksudkan untuk klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menemukan dugaan tindak pidana korupsi program perumahan di dua wilayah, yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang diungkap saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menemukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan rumah subsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP Maru Arar Sirait saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei. Dugaan korupsi tersebut berupa pengadaan 2.100 unit rumah subsidi dengan anggaran 430 miliar rupiah di wilayah NTT, yang setelah diperiksa ternyata dalam keadaan tidak layak huni. Sedangkan kasus kedua terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yakni dugaan korupsi anggaran BSPS sebesar 109 miliar rupiah yang tidak tepat sasaran. Menindaklanjuti temuan ini, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menuntaskan dua kasus tersebut. Kita harus bersih-bersih mulai dari diri kita sendiri. Harusnya bisa melawan korupsi dan menuntaskan korupsi. Nah, ini dugaan-dugaan korupsi yang harus kita tuntaskan, dan kami sudah jelas ya, ini sangat memprihatinkan, terutama di Sumeneb, karena daerah itu bagian dari Madura masih banyak rakyat yang miskin. Ya, ini sangat ironis menurut saya, sangat ironis sekali dana sebesar itu tapi digunakan dengan cara itu. Kementerian PKP akan menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat dalam korupsi pembangunan perumahan rakyat karena berlawanan dengan semangat bersih-bersih korupsi yang digaungkan pemerintah. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polresta Pati kembali menangkap preman yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha di pabrik PT HWI. 3 pelaku ditangkap usai mengancam sopir truk. Satuan Tugas Penegakan Hukum Polresta Pati membongkar praktek pemerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi di pabrik PT HWI pada Senin 19 Mei dini hari. Pemerasan terjadi pada Kamis 15 Mei 2025 saat truk pengangkut limbah milik Ahsanuddin, pengusaha asal Jepara, dihadang oleh 8 orang yang diancam akan dibakar jika tetap keluar dari area pabrik. Kasat Reskrim Polresta Pati AKP Heri Dwi Utomo mengatakan 2 terduga pelaku MN alias KU dan SO berhasil diringkus. Sebelumnya, polisi juga menangkap AZ di Juwana. Modus para pelaku adalah menghalangi dan mengancam sopir truk agar tidak keluar dari pabrik. Tadi malam kami mengamankan 2 pelaku premanisme yang memang sebelumnya 1 kita amankan, kemudian mengembang menjadi 2, berarti ada 3 pelaku premanisme yang sudah kita amankan. Tadi malam 2 premanisme yang kita amankan. Jadi nanti mungkin akan dikembangkan lagi apakah mungkin ada pelaku lain yang melakukan tindak pidana premanisme yang di korbannya adalah PT vendor dari PT HWI. Perannya apa Pak? Dari 2 itu yang pertama mungkin adalah yang awal itu mungkin provokator, kemudian yang kedua ini ada yang pelaku melakukan penghadangan terhadap 2 truk dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan vendor HWI itu tidak bisa melaksanakan aktivitas keseharian. Itu merasa ketakutan. Dihadang terus dimintai uang atau gimana Dan? Belum ya, sementara baru kita dalami apakah tujuannya meminta uang apa enggak, nanti kita dalami. Untuk pelaku ini siapa ya?
Untuk pelakunya 2 orang ya warga di sekitar situ juga. Barang bukti Pak yang diamankan? Barang bukti yang diamankan pakaian sama 2 truk ya, 2 truk, tapi nanti kan kita pinjamkan dan juga CCTV. Ini bisa ketahuan ini dari mana dan? Ya, memang kita lakukan penyelidikan berdasarkan video viral tersebut. Kemudian kita lidik, kemudian kita cari pelaku, dan alhamdulillah tadi malam kita amankan 2 pelaku. Diamankan di mana dan? Diamankan di rumah masing-masing. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya pasal yang kita kenai adalah 335. Ancamannya maksimal 1 tahun. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Polresta Pati menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aksi premanisme. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta mengutarakan optimismenya dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah subsidi di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan di tengah terbatasnya anggaran di Kementerian PKP yang hanya cukup untuk membangun 269.000 unit rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Marwarar Sirait optimistis mampu memenuhi target pembangunan rumah subsidi sebanyak 3 juta unit di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei 2025. Optimisme tersebut diungkapkan berkenaan dengan minimnya anggaran di kementerian yang ia pimpin. Menteri ARA mengakui bahwa hal tersebut menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar 3,4 triliun rupiah sebagai pagu anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah. Sebagai menteri, kami menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada Presiden Prabowo yang optimis. Pak Prabowo menginginkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya, beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi. Ya, bersama dengan semua stakeholder ya. Artinya yang membangun dan merenovasi tadi kan sudah dijelaskan. Ya, ada developer. Ini kalau membangun ya, ada developer, ada pribadi, ada CSR dan ada kami. Selain itu, Kementerian PKP dalam penjelasannya kepada Komisi 5 DPR RI juga memaparkan program lainnya, seperti persiapan Pranata berbasis data dan teknologi informatika yang terhubung secara langsung kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin bangunan di daerah. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjual 27 dari 55 objek gratifikasi senilai 95 juta rupiah yang telah dilelang sejak 2 Mei 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut hal itu menunjukkan kontribusi lembaga anti rasuah terhadap penerimaan negara bukan pajak PNBP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 27 dari total 55 lelang objek gratifikasi telah laku terjual hingga hari ini. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung KPK Jakarta, Senin 19 Mei, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah barang yang terjual senilai 95 juta rupiah. Lelang yang dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta 3 sejak 2 Mei 2025 menunjukkan kontribusi KPK terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Salah satu hasil lelang yaitu logam mulia seberat 35 gram yang berhasil terjual dengan nilai mencapai 83 juta. Jauh di atas harga limit senilai 36 juta. Hal ini tentu menjadi wujud nyata kontribusi KPK dalam
PNBP, penerimaan negara bukan pajak, khususnya dari sektor pencegahan korupsi. Dalam kesempatan tersebut, jubir KPK kembali mengingatkan agar para penyelenggara negara menolak tegas pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun pada kesempatan pertama. Namun, apabila tidak dapat menolak, maka wajib melapor melalui aplikasi gratifikasi daring melalui unit pengelola masing-masing instansi. Pemirsa, pelayanan optimal terus diupayakan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH dalam menyambut jamaah yang tiba di Arab Saudi usai menempuh perjalanan panjang dari tanah air. Terlebih jika jamaah tersebut merupakan penyandang disabilitas atau lansia. Oleh karena itu, petugas Bandara Jeddah menyediakan bus khusus bagi 30 jamaah asal Indonesia yang menggunakan kursi roda. Ada pemandangan berbeda saat jamaah kloter PLM 13 mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu malam 18 Mei. Jika biasanya dalam satu kloter terdapat jamaah yang menggunakan kursi roda hanya berjumlah belasan saja. Namun di kloter ini jumlahnya mencapai 30 jamaah calon haji. Namun hal ini telah diantisipasi oleh petugas bandara dengan menyiapkan bus khusus yang disediakan oleh salah satu perusahaan penyedia layanan jamaah di Bandara Jeddah, Al-Wukala. Indonesia, alhamdulillah, all the 30 people handicapped, we are able to transport, to move them from the gate to the bus by using our special buses for the transportation. Alhamdulillah, we make it very easy, very simple for them. And wish for all of them Hajj Mabrur. Fasilitas ini diapresiasi oleh Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir yang mengatakan bahwa fasilitas ini memang telah diberikan sejak tahun lalu, sehingga memudahkan petugas saat membantu jamaah masuk ke dalam bus. Itu kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, khususnya pada Kementerian Haji dan Wukala yang memberikan layanan terbaik kepada jamaah kita, sehingga jamaah kita merasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga demi keselamatan dan kenyamanan jamaah haji lansia dan disabilitas. Usai mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, jamaah calon haji langsung berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Oleh karena itu, jamaah telah berihram sejak berangkat dari embarkasi untuk mengambil mikot di pesawat maupun saat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH menghimbau para jamaah calon haji Indonesia untuk semakin ketat menjaga kesehatan. Himbauan ini diberikan mengingat puncak haji semakin dekat yang diprediksi akan berbarengan dengan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan jemaah yang terus meningkat. Upaya ini penting agar jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dalam kondisi prima, khususnya saat wukuf di Arafah. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. M. Imran, pada 18 Mei di Arab Saudi menyampaikan suhu di Makkah dalam 2 hari terakhir tercatat mencapai 46 derajat Celcius. Suhu ini diperkirakan akan terus meningkat seiring mendekatnya musim panas pada Juni 2025. Apalagi saat ini sudah menjelang Armusna, ya, dan Armusna ini adalah aktivitas di luar gedung selama kurang lebih 6 hari. Dan tentu saja paparan panas, kemudian juga cuaca debu gitu ya, dan juga di tengah kepadatan, semua hal ini bisa berisiko terhadap kesehatan jemaah. Imran menambahkan, situasi kepadatan dan suhu yang tinggi berpotensi menimbulkan kelelahan, dehidrasi, hingga memperparah kondisi kesehatan jemaah, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan pernapasan. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, hingga 18 Mei 2025 pukul 16 waktu Arab Saudi, terdapat 1.167 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kalangan jemaah. Jika tidak ditangani dengan baik, ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama jamaah harus dirawat. Pemirsa, Satgas Yonif 501 BY menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Salah satunya mengajar kepada siswa-siswi sekolah dasar di distrik Aifat, Maibat. Mereka mengajarkan wawasan kebangsaan dan dasar-dasar Pancasila. Diharapkan dapat memicu para siswa agar belajar lebih giat sehingga menjadi generasi muda Maibrat yang maju dan berdaya saing. Kami memang
melaksanakan kegiatan perbantuan pendidikan di wilayah Maibrat ini. Terutama kami seluruh prajurit ini mengajarkan tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan wawasan Nusantara. Hal ini tidak lain untuk kita menanamkan kepada generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Papua, sehingga mereka mengenal tentang sejarah Papua, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia, dan mereka tertanam dalam dirinya untuk bangga sebagai warga negara Indonesia. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rembang terus aktif mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai respon terhadap instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025. Hingga saat ini sebanyak 181 desa dari total 287 desa dan 7 kelurahan di Rembang telah menggelar musyawarah desa khusus untuk mendirikan koperasi tersebut. Musyawarah Desa Khusus Musadesus yang berlangsung di Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori Rembang ke-181 yang berlangsung pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat menetapkan susunan pengurus koperasi 5 orang. Selain itu juga menetapkan struktur pengawasan koperasi dan juga diharuskan terdiri dari minimal 3 orang dengan jumlah ganjil, di mana ketua pengawas dipegang oleh kepala desa. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pengawasan juga menjadi perhatian dengan minimal 1 orang dari kalangan perempuan. Selamat Haryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa P3D, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades Rembang mengungkapkan bahwa pelaksanaan musyawarah dilakukan secara bertahap setelah sosialisasi di tingkat kecamatan, di mana dirinya menargetkan semua desa dan kelurahan dapat menyelesaikan musdesus pada 24 Mei mendatang. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini ditargetkan dapat memaksimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kesejahteraan desa. Untuk Koperasi Desa Merah Putih yang sudah musyawarah desa khusus sampai dengan malam hari ini sudah sekitar 181 desa. Jadi kira-kira 63% di Kabupaten Rembang. Besok pagi ada 36 desa lagi. Mudah-mudahan di akhir bulan Mei ini, tepatnya tanggal 24 lah itu, mudah-mudahan seluruh desa yang ada di Kabupaten Rembang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya sampai kapan, Pak? 24 Mei. Mei ya. 24. Harapan Bapak selaku Kepala Dipermades dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini apa, Pak? Ini adalah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, seluruh desa itu memang diperintahkan untuk mendirikan Koperasi Merah Putih dengan harapan itu nanti akan semakin menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan, karena memang rohnya dari koperasi itu adalah ya asasnya kekeluargaan, kegotong royongan. Di situ nanti dengan adanya jenis-jenis usaha yang dimiliki koperasi ini tentunya akan memberikan manfaat. Contohnya urusan sembako, kemudian mungkin LPG, atau mungkin pergudangan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lainnya termasuk apotek desa. Ini masyarakat semakin didekatkan pada pelayanannya. Setelah semua desa dan kelurahan menyelesaikan musdesus, langkah selanjutnya adalah pendaftaran koperasi ke notaris, di mana Koperasi Merah Putih ini direncanakan akan mengelola setidaknya 7 unit usaha, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik, dan apotek desa, sistem pergudangan atau cold storage, serta sarana logistik. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025 digelar pemerintah Kabupaten Kendal di alun-alun kota pada Selasa pagi. Peringatan ini mengusung semangat persatuan dan kesadaran nasional yang berakar dari berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Amanat Inspektur Upacara. Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Organisasi ini menjadi pemicu lahirnya gerakan nasional menuju kemerdekaan. Dalam upacara tersebut, semangat nasionalisme diangkat sebagai pesan utama.
Harkitnas menjadi momen strategis untuk menyatukan kembali semangat kebangsaan di tengah berbagai dinamika dan tantangan zaman. Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi mengingatkan bahwa apa yang dinikmati generasi saat ini adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa. Semangat itulah yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya, kita semuanya seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah bahwa apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita peroleh hari ini adalah buah dari semangat dan keyakinan para pendiri bangsa, khususnya Budi Utomo pada 20 Mei. Pesan untuk anak muda, Pak? Mari kita dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, kita memperbaiki keyakinan kita bahwa kita bisa menjadi negara yang maju, bahwa kita bisa memperoleh manfaat dari pemerintahan yang baru ini. Peringatan Harkitnas di Kendal diharapkan mampu membangkitkan lagi rasa cinta tanah air, menumbuhkan identitas kebangsaan, dan menghadirkan kesadaran untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin resmi melepas kontingen atlet Demak untuk bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah, jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat tahun 2025. Di ajang perlombaan ini, Pemkab Demak berharap kepada para atlet agar menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga dapat meraih hasil maksimal dan mengharumkan daerah.
Kontingen atlet Demak secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin. Pelepasan ini berlangsung di Pendopo Demak pada Selasa siang. Dalam Popda tahun ini, Kabupaten Demak mengirimkan sebanyak 35 atlet untuk bertanding di 12 cabang olahraga. Di antaranya atletik akuatik renang, bulu tangkis, gulat, voli pantai, senam, karate, panahan, tenis meja, taekwondo, kempo, dan pencaksilat yang nantinya akan digelar di Semarang pada 22 hingga 25 Mei 2025. Menurut Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin, momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momen penting bagi para atlet untuk menunjukkan semangat berkompetensi untuk bertanding di dalam ajang perlombaan. Pihaknya berpesan agar kontingen Demak bisa membawa hasil yang terbaik dan mengukir sejarah sehingga bisa mengharumkan nama kota Wali. Kita memberangkatkan kontingen Popda Olahraga SD SMP. Tentu ini salah satu wujud sebagai pengisi kebangkitan nasional. Anak-anak kita itu semangat perjuangannya pas betul eventnya. Nanti anak-anak salah satu adalah orang-orang generasi-generasi kita yang mengisi kemerdekaan, semangat perjuangannya untuk mengharumkan daerah kita Kabupaten Demak untuk ikut acara olahraga di Jawa Tengah nanti. Dan kita harapkan anak-anak membawa prestasi yang baik untuk daerah kita Kabupaten Demak. Target ya tentunya menang lah, harum untuk terbaik untuk daerah kita. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dinpora Demak, Haris Wahyudi Ridwan mengatakan atlet ini nantinya akan diberangkatkan ke Semarang untuk mengikuti Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya persiapan yang matang, pihaknya optimis para atlet bisa membawa hasil maksimal sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Demak. Cabang olahraga yang sudah cabang olahraga sampai dengan panahan dan sebagainya. Dari sisi itu kita berharap bahwa dari anak-anak kita yang terbaik untuk bisa mencapai yang terbaik di tingkat provinsi. Berapa atlet Pak? 5 ya. Cabang olahraganya? Cabang olahraga di 12. Yang paling diinginkan? Ya, semua diunggulkan lah Mas. Ada masing-masing ada perwakilannya. Yang berpeluang semua itu? Semua berpeluang. Kita harus optimis Mas. Berapa Pak? Di 35 atlet di 12 cabang. SD SMP? Iya, SD dan SMP. Dulu pernah juara ini? Yang tahun lalu menang, kan di sebelum tangis ada. Ini belum menunjukkan berapa? Di keseluruhan kan ada 5 yang di pertandingan. Ya kemudian ya di satu tim itu tapi semuanya berpeluang dari satu tim. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perhatian mendalam Bupati Pati Sudewo di dalam dunia pendidikan, salah satunya membuka Seminar Nasional Matematika Indonesia. Bupati Sudewo menekankan agar para guru menanamkan pendidikan karakter dan memberikan nilai yang objektif. Bupati Pati Sudewo menyatakan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Hal itu tak hanya disampaikan di forum antar pejabat daerah saja, namun juga saat memberikan semangat kepada para guru pendidik anak usia dini hingga sekolah menengah tingkat pertama dalam Seminar Nasional Matematika Indonesia di salah satu hotel di Pati pada Senin 19 Mei lalu. Bupati Sudewo mengatakan kegiatan semacam ini sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia para guru agar dapat mendidik para siswa mengenai pendidikan karakter serta memberikan nilai dengan objektif. Para guru juga diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari seminar ini. Seminar Matematika Indonesia pada pagi hari ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pati. Tentu nantinya akan dilakukan hal-hal yang serupa di lain kesempatan. Dan saya berpesan kepada semua peserta
untuk mengambil nilai-nilai seminar ini diimplementasikan dalam tata kelola pendidikan kesehariannya. Jadi saya berterima kasih kepada penyelenggara yaitu Bapak Kanjeng Pangeran Setiawan dari Surakarta yang memang secara reputasi tidak diragukan. Pihaknya menambahkan gelaran semacam ini dapat terselenggara kembali bagi para guru di Kabupaten Pati dengan pemateri yang terampil dan profesional di bidangnya. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, koleksi tanaman Hoya terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kini hadir di Kebun Raya Bogor. Wahana baru yang menandai HUT Kebun Raya Bogor ke-208 ini menjadi pusat konservasi dan edukasi melalui lebih dari 500 spesimen tanaman Hoya yang berasal dari berbagai negara. Rumah kaca Hoya yang memiliki koleksi terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kini hadir di Kebun Raya Bogor untuk menandai peringatan hari ulang tahun ke-208 Kebun Raya Bogor. Keberadaan Rumah Kaca Hoya diresmikan pada Senin 19 Mei, menyimpan lebih dari 500 spesimen tanaman Hoya dari berbagai negara. Hoya dikenal sebagai tanaman tropis yang memiliki bunga unik dan menarik, serta memiliki nilai ilmiah tinggi. Rumah Kaca Hoya yang hadir di Kebun Raya Bogor ini menempati lahan seluas 497,5 meter persegi dan merupakan hasil kerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan PT Mitra Natura Raya (MNR). Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, menyampaikan pengembangan taman-taman tematik yang dikelola oleh BRIN menjadi salah satu strategi konservasi hayati dengan pengawasan langsung oleh para ahli. Ya, jadi kami saat ini di berbagai kebun raya yang dikelola BRIN itu mengembangkan berbagai taman-taman tematik untuk tanaman-tanaman spesial. Ya. Jadi kita waktu itu ada Taman Napentes, kemudian ada Begonia, kemudian sekarang ada Taman Hoya, di mana pakar pertama ya Bu ya, yang paling utama itu adalah Prof. Yayu, ya, Ibu Sri Rahayu. Laksana Trihandoko menambahkan, selain menjadi ruang konservasi, Rumah Kaca Hoya juga dimanfaatkan sebagai wahana edukasi masyarakat yang memadukan riset dan penyajian informasi publik. Setiap jenis Hoya dilengkapi keterangan karakteristik tanaman, habitat asal, dan proses identifikasi ilmiah. Dalam momen ulang tahun ke-208 Kebun Raya Bogor ini, Laksana Trihandoko menegaskan pentingnya menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai contoh pengelolaan kebun raya terbaik di Indonesia. Pemirsa, suasana haru terlihat saat para orang tua bertemu kembali anak-anak mereka yang selesai mengikuti pelatihan disiplin di Kota Bandung 20 Mei 2025. Tapi kalian semua adalah anak hebat, anak Indonesia. Suasana haru pecah saat orang tua bertemu putra-putri mereka yang menjadi peserta pelatihan disiplin semi militer di depan gedung Sate Bandung, Selasa 20 Mei. Pelukan hangat ini mewarnai masa akhir pelatihan disiplin semi militer selama 2 pekan lebih. Mereka juga sempat menjadi petugas upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 di lapangan Gasibu Bandung. Menurut orang tua peserta, Nani Suryani, mengaku haru karena rasa rindu pada anak bungsunya yang mendapat pelatihan kedisiplinan. Ia akui bangga kepada anaknya. Sekarang malah lebih baik, jadi penurut. Alhamdulillah, walaupun belum pulang ke rumah, tapi saya merasa bangga melihat selama di Waluya. Sampai menahan tangis susah apa gitu, kenapa? Saking kangennya aja sama rindunya gitu, 2 minggu gak ketemu. Was-was, sedikit cemas, sama takut gimanain gitu, takut keras, kejam atau gimana. Tapi kenyataannya alhamdulillah semuanya baik-baik saja, pada merhatiin dari hal sekecil apapun pasti
Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mea Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.